Pemirsa, gempa kembali mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat Sabtu pagi tadi. Warga panik dan memilih mengamankan diri ke lokasi-lokasi pengungsian. Warga Mamuju kembali berhamburan saat gempa kembali terjadi Sabtu pagi tadi. Gempa susulan ini sempat terjadi pagi tadi dengan magnitudo 5 dan terjadi pada pukul 7:32 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah warga memilih mengungsi ke lokasi yang terletak di ketinggian. Selain itu, ada yang mengungsi ke Stadion Mamuju yang merupakan salah satu lokasi pengungsian. Jumat dini hari kemarin, bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat telah merenggut puluhan jiwa warga. Kebanyakan dari korban ditemukan tertimpa reruntuhan bangunan. Tim SAR dari Basarnas bersama TNI dan BPBD berhasil mengevakuasi satu jenazah korban dari reruntuhan bangunan di Mamuju, Sulawesi Barat. Jenazah korban dievakuasi dari sebuah warung kopi yang ambruk di Jalan Wahab Azaz. Korban diketahui bernama Zainab, berumur 80 tahun, yang ditemukan di lantai dasar bangunan bertingkat 3 tersebut. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban jiwa akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Majene dan Mamuju kini sudah mencapai 45 jiwa, dengan korban terbanyak di Mamuju yang mencapai 36 korban jiwa. Telah berhasil mengevakuasi satu orang atas nama Ibu Hajah Zainab dengan usia 80 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Untuk posisi korban itu berada di lantai 1, sedangkan lantai 1 sudah runtuh, sudah tertimpa lantai 2. Ada kesulitan sedikit dalam proses evakuasi ini, namun tim SAR gabungan berupaya maksimal sehingga korban dapat dievakuasi dengan cepat. Hingga sore ini, tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi reruntuhan bangunan di Jalan Abdul Wahab Azaz, Mamuju, Sulawesi Barat. Dari evakuasi sore ini, tim SAR kembali berhasil menemukan satu orang korban. Jenazah korban selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk identifikasi. Upaya evakuasi terus dilakukan karena diduga masih ada korban yang tertimbun reruntuhan bangunan pasca gempa kemarin. Tim SAR mengaku mengalami kendala karena jalan untuk evakuasi terhalang besi beton bangunan yang runtuh, sehingga diperlukan bantuan alat berat. Selain menggunakan alat berat, upaya evakuasi korban juga dilakukan tim SAR dengan memasuki celah-celah reruntuhan bangunan. Bagaimana jalannya proses evakuasi korban gempa hari ini di Sulawesi Barat? Ada rekan-rekan kami saat ini yang akan mengabarkan, Samsul Ba'arif dan juga Hijul Akbar. Kita terlebih dahulu menuju ke Samsul Ba'arif. Samsul Ma'arif, bagaimana dengan proses evakuasi saat ini di sana? Ya, Sira, Andro, dan pemirsa, untuk proses evakuasi di lokasi kami mengabarkan saat ini di Jalan Abdul Wahab Asasi sudah selesai dilakukan. Tim SAR sudah meninggalkan lokasi dan hasil untuk hari ini adalah 2 jenazah kembali berhasil ditemukan. 2 jenazah ini bernama Zubaidah dan Tira. Kedua jenazah ini ditemukan berada di bawah reruntuhan atau puing-puing bangunan. Di Jalan Abdul Wahab Asasi ini juga tadi ditemukan satu korban bernama Zainab berusia 80 tahun. Jalan Abdul Wahab Asasi ini merupakan salah satu lokasi yang terdampak cukup parah akibat gempa yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Dan saat ini, Andro dan Sira, saya bersama dengan salah seorang warga
Jalan Abdul Wahab Asasi yang menjadi korban dari bencana gempa yang terjadi Jumat dini hari kemarin dengan Bapak Ice. Bapak Ice, saya lihat tangan Bapak ini Pak patah Pak ya. Itu Pak waktu kejadian Bapak terjebak keruntuhan Pak atau seperti apa Pak? Waktu kejadian itu kan kami sementara tidur. Nyenyak tidur kan, katanya kan saya sekitar jam 12 lebih, jam 2 lebih baru terjadi gempa. Saya tidur di rumah saya yang sana, yang ini nih, di lantai 2. Terjadi goncangan yang begitu keras. Saya lompat dari tempat tidur untuk menyelamatkan anak istri saya. Sudah langsung rubuh lantai 3 saya. Setelahnya saya cari bagaimana untuk keluar, merayap keluar. Ada yang timpah tangan saya, entah apa, langsung patah gitu. Ya. Berarti Bapak berusaha mencari jalan untuk keluar dengan merayap Pak dari puing-puing bangunan Pak? Iya, saya merayap dari puing-puing bangunan. Dengan ada celah sedikit, terus ada cahaya saya lihat. Saya sudah sorong anak saya untuk keluar dari celah sempit itu, istri saya baru saya menyusul, merayap. Sehingga punggung saya banyak juga yang luka ini. Ya. Oh, jadi sebelum Bapak keluar, terlebih dahulu Bapak mendorong anak untuk keluar, lalu istri Bapak, kemudian Bapak? Iya, baru saya yang keluar. Ya. Terus waktu Bapak berusaha untuk merayap keluar, apakah ada upaya untuk minta pertolongan ke orang-orang sekitar atau seperti apa? Ya, kami sempat teriak tolong. Tapi ada adik ipar saya kan teriak dari bawah, bagaimana masih hidup kok di atas? Ya alhamdulillah, kami bilang masih hidup. Jadi dia usahakan bagaimana ada tangga aluminium itu kami pakai turun, merayap dulu dari bawah beton, baru keluar ada taman di sebelah kamar itu, sudah turun lewat tangga aluminium itu yang dia pakai. Turun lewat tangga aluminium dengan kondisi di sekitar yang sudah hancur seperti ini Pak? Sudah hancur lebur begini. Ya. Kemudian ini kan kalau kita melihat Pak, ini sangat hancur sekali nih Pak, lokasi, terus rumah Bapak dan rumah-rumah tetangga Bapak. Ketika itu memang orang-orang di sekitar rumah Bapak ini juga tidak ada suara sama sekali, tidak ada upaya untuk menyelamatkan diri atau mereka sudah terjebak di dalam, tidak bisa berbuat apa lagi nih Pak? Kalau ini kan jam enaknya ketidur Pak ya, tidak ada suara, tidak ada lagi mau kita saling mau ini kan. Kebetulan ada ipar saya kan begadang, dia punya warkop. Itu dia yang teriak, itu saya yang teriak bagaimana. Jadi nggak ada suara, dia coba evakuasi kami, tapi kami sudah merayap keluar, dikasih tangga baru keluar. Kalau yang korban yang China sini kan termasuk ada ipar saya yang evakuasi dia. Iya. Bapak ini mengalami luka ketika berusaha untuk keluar, ada bangunan yang menimpa tangan Bapak. Terus kondisi anak dan istri Bapak yang didorong keluar seperti apa nih Pak? Alhamdulillah dia tidak luka-luka lecet saja, kena serpihan kaca. Kena serpihan kaca. Bapak kemudian setelah berhasil dievakuasi langsung dirawat di mana nih ceritanya Pak? Tidak ada dirawat. Saya cuman duduk-duduk saja di depan sini. Kondisi subuh sudah trauma juga, pikiran juga sudah kalut, jadi sudah pertolongan pertama saya ikat sendiri tangan saya itu aja. Dengan kondisi tentunya sudah sangat gelap gulita. Iya, sudah gelap karena tidak ada lampu, sudah mati. Kan pas kejadian itu goyangan pertama langsung mati lampu Pak. Tidak ada cahaya. Iya, sudah meraba-raba kita kan. Setelah itu entah sepersekian detik langsung sudah roboh semua. Pum, habis. Bapak tidak mendengar suara-suara gemuruh selain suara bangunan yang hancur Pak? Tidak ada suara-suara seperti itu? Iya, banyak sih suara gemuruhnya sudah pasti. Sing apa segala macam kan. Namanya juga goyang kan. Gitu. Pak, terus kemudian ketika berusaha untuk merayap keluar, adik ipar Bapak memang sudah berusaha untuk mencari sanak keluarga yang lain Pak ya? Iya, dia kan begadang, tidak tidur sampai jam 2 lewat itu kejadian itu. Makanya dia pas lihat roboh begini kan, mungkin dia perkiraan sudah mati semua kami di atas semua kan. Makanya dia teriak-teriak, di mana. Kebetulan kami dengar, ya sudah aman, kami masih hidup semua. Kami sudah cari celah untuk merayap keluar di antara beton itu sih.
Tentunya ini sebuah kesyukuran Pak bisa berhasil keluar dari kondisi yang Bapak alami kemarin ini Pak. Kami turut prihatin dengan kondisi Bapak saat ini Pak. Baik, Andro dan Sirait tadi seperti apa kisah dari salah seorang warga kemudian yang berhasil menyelamatkan diri di bencana gempa yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Untuk sementara itu dulu, Andro dan Sirait dapat kami kabarkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kita kembalikan ke Anda di Jakarta. Samsul Ma'arif, dari lokasi proses evakuasi juga masih terus dilakukan dan tadi ada salah satu korban gempa di Mamuju. Kita langsung bergerak ke Hijul Akbar yang saat ini berada di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hijul, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Ya, selamat sore pemirsa. Untuk kondisi terkini di kantor Gubernur Sulawesi Barat yang juga termasuk dari gedung yang terkena dampak dari gempa yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Dan bisa dilihat untuk evakuasi dari bangunan ini belum dilakukan oleh pemerintah ataupun tim yang terkait. Namun kami dapatkan informasi dari petugas bahwasanya sempat kemarin ada 2 orang yang terjebak di dalam gedung yang runtuh ini, namun berhasil diselamatkan pada siang hari tadi. Dan di sini pemirsa, di kantor Gubernur Sulawesi Barat juga dijadikan salah satu posko pengungsian bagi masyarakat yang terdampak gempa, dan salah satunya memang dipusatkan di sini. Dan bisa Anda lihat suasana terkini ini ada dari relawan yang kembali datang ke tempat ini untuk melakukan setup dari tenda posko yang rencananya ini akan dibangun. Dan bisa dilihat kalau kami melihat di sini dari tenda yang sudah terbangun, ini merupakan tenda dari Kementerian Sosial dan dijadikan untuk pusat dari kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Namun kami juga tadi sempat melihat bahwa ada beberapa masyarakat yang datang ke posko ini meminta keterangan ini sebenarnya kapan distribusi dari bantuan sosial akan diserahkan pada mereka, karena memang sampai saat ini mereka belum mendapatkan bansos tersebut, atau bisa dikatakan bahwa bansos-bansos yang dialirkan dari pemerintah ini belum merata, karena masih banyak desa-desa yang di sini yang terdampak gempa ini belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Tadi ada beberapa yang datang ke sini untuk meminta keterangan, namun memang untuk posko pusat itu belum dibangun dari pihak pemerintah, ataupun pusat informasi juga belum ada. Jadi mereka di sini belum mendapatkan keterangan pasti sebenarnya untuk distribusi bantuan sosial itu kapan. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwasanya untuk bantuan sosial pemerintah, khususnya bantuan sosial presiden ini sudah sudah dikirimkan dari Jakarta menuju Mamuju ini, dan tiba di bandara ini sekitar jam 3 sore tadi. Ada 900 paket bantuan sosial, dan paket tersebut juga tentunya akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak gempa hingga saat ini. Namun untuk kapan paket tersebut akan didistribusikan, kami masih akan menunggu kapan paket itu akan didistribusikan. Kami kembalikan ke studio. Hijul Akbar melaporkan langsung dari depan kantor Gubernur Sulawesi Barat dan juga Samsul Ma'arif di Mamuju. Terima kasih rekan-rekan.